Guys, kemarin ada beberapa netizen ya yang ngomong gini, semoga 2029 nanti Bapak Aing bisa duet bersama Kades Hoho untuk jadi gubernur Jawa Tengah. Wah, enak aja. Nggak bisa. Bapak Aing tetap ada di Jawa Barat ya, karena pekerjaan Bapak Aing di Jawa Barat masih banyak. Bapak Aing nggak boleh pindah ya guys. Kecuali Kades Hoho mau jadi wakil gubernur 2029 untuk periode. Netizen dari Jawa Tengah mulai menyuarakan keinginan mereka untuk adanya perubahan kepemimpinan di periode 2029-2034. Nama KDM dan Kades Hoho pun kerap disebut-sebut sebagai sosok yang diidam-idamkan untuk membawa perubahan besar seperti yang saat ini terjadi di Jawa Barat. Fenomena ini muncul bukan tanpa alasan. Dalam kurun waktu sekitar 1 tahun, kepemimpinan KDM di Jawa Barat, berbagai gebrakan nyata di sektor infrastruktur mulai terlihat. Pembangunan yang masif, penataan wilayah, hingga pembongkaran bangunan liar dilakukan secara tegas dan terarah. Hal inilah yang kemudian memicu rasa iri positif dari sebagian masyarakat Jawa Tengah. Namun tentu saja, wacana ini bukan hal yang mudah untuk terwujud. Warga Jawa Barat sendiri diyakini tidak akan rela melepas sosok yang mereka anggap berhasil membawa perubahan signifikan di daerahnya. Sosok Bapak Aing sudah menjadi simbol percepatan pembangunan yang nyata dirasakan masyarakat. Jika melihat langsung ke lapangan, seperti proyek jalan yang saat ini dikebut di wilayah Bekasi, kita bisa memahami mengapa banyak pihak kagum. Lokasi yang dulunya dipenuhi bangunan liar sejak sekitar tahun 1998, kini mulai ditata ulang. Awalnya hanya beberapa bangunan, namun karena lemahnya pengawasan dan tidak adanya aturan tegas, kawasan tersebut berkembang menjadi padat dan semrawut. Kini di bawah kepemimpinan yang tegas, fungsi lahan negara dikembalikan sebagaimana mestinya. Bangunan liar ditertibkan dan lahan tersebut diubah menjadi akses jalan baru yang akan membuka konektivitas wilayah, memperlancar mobilitas, serta menghidupkan roda perekonomian masyarakat sekitar. Meski wacana duet KDM dan Kades Hoho untuk Jawa Tengah lebih banyak dianggap sebagai aspirasi spontan netizen dan tidak perlu ditanggapi terlalu serius. Satu hal yang pasti, harapan masyarakat akan perubahan nyata semakin besar. Dan jika saja hal itu benar-benar terjadi, bukan tidak mungkin Jawa Tengah akan melesat pesat seperti Jawa Barat saat ini. Dukung terus Subrek TV dengan like dan share di setiap konten yang Abang Subrek upload. Mari bersama-sama kita kawal dan saksikan setiap proses pembangunan yang sedang berjalan. Video kedua Sabtu 11 April, proyek Jalan SS Rawabaru. Selamat menyaksikan. Ini dia truknya, ternyata ambles, bles. Kira-kira apa ini penyebabnya guys? Oh, itu yang di atasnya ada kabel ya teman-teman. Ternyata ada kabel di depan, di atasnya itu, jadi truknya nggak bisa ini. Oh. Itu atasnya ternyata ada kabel. Kalau mau dinaikin bisa copot tuh guys. Kita belakang aja deh. Geser dulu guys, kita geser ke sebelah kanan ya. Ini truknya udah itu tuh bannya tuh. Oh. Tuh guys. Tuh, banyak ambles. Sampai nyungsep bisa ya. Mana ceritanya ini truk? Wih, banyak miring nih. Truk baru nih teman-teman. Oh, bawahnya. Wih, di bawahnya guys, di situ. Sasisnya udah mau nyentuh sama itunya guys. Apa namanya? Gardan. Gimana nih mas? Aman ya? Aman ya? Driver ya teman-teman. Wah, dibantu nih guys, dua eskavator ya, dibantu 2 beko buat mendorong ini. Hati-hati, pelan-pelan. Kita coba ini buat dorong 2 unit
begonya guys. Terus. Hop, 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 terus. Masih diusahakan. Ternyata nggak jalan guys. Masih jauh. Tapi begonya ini nggak bisa menurunin itunya, apa namanya guys, muatannya, karena di atasnya ada kabel. Dan ini nyilang nih guys, tuh itu nyilang dia. Terus masih nggak bisa guys. Stop. Hop. Gak mampu guys ya. Hah? Masih diusahakan ya guys. Coba lagi diangkut dari sebelah bawah ya. Oh. Tuh, lagi itu ya, lagi di apa namanya? Lagi di rembuk. Dua-duanya guys ini. Wow, lupa ya. Aduh, ambles guys. Masih ambles ya. Lagi berusaha dinaikin, tapi semata truknya itu geser ke kiri ya. Truknya terguling. Tapi apa namanya, baketnya itu untuk nahanin baknya supaya baknya nggak guling ke sebelah kiri tuh. Lagi diusahain nih. Turunin menggunakan baketnya, tangan-tangannya ke bawah ya. Posisi truknya udah benar-benar miring. Naik.
pegangin guys. Kalau atasnya ada kabel, aduh, di sini kabelnya rendah banget. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Ayo maju terus, aman terus, terus. Dikit lagi. Hati-hati, hati-hati. Akhirnya lolos ya. Akhirnya lolos ya, hampir aja. Lalu jadi makanan sehari-hari untuk operator ya, untuk masalah seperti ini sudah biasa ya. Jadi saatnya apa namanya? Bekonya merapikan semua tanah-tanah yang sudah diuruk oleh jadi sekarang eskavatornya bertugas untuk memindahkan unit lagi yang sebelah sana guys. Oke, jalur eskavator hari ini agak mendingan, nggak seperti kemarin. Kalau kemarin itu benar-benar aduh masih becek banget, dan hari ini udah mulai kering ya guys. Tapi cuaca panas banget ini, kita harus panas-panasan. Oke, terima kasih buat teman-teman yang selalu support channel Subrek TV. Jangan lupa tinggalkan komentar dan ketik saran Anda di kolom komentar yang ada di video guys ya. Oke, kita langsung menuju aja ke belakang. Lagi-lagi ekskavator kesulitan lewat sini guys tuh. Gile jalurnya. Jalurnya gile. Naikin lagi guys ke depan, kayak lagi merangkak ya. Ini bekonya kayak lagi merangkak nih guys tuh. Maju deh ya. Jalur lumpurnya benar-benar luar biasa banget ya. Maju lagi nih guys. Pelan-pelan ya sampai ujung ini. Bisa dibayangin guys, bisa dibayangin nih beratnya medan ya. Sudah hampir sampai ke depan nih guys. Dari jarak berapa ya, mungkin 200 meter nih kita jalan bolak-balik buat ngeliatin jalur eskavatornya. Untung hari ini nggak hujan deras ya. Kalau hujan jadi lebih berat, medannya lebih berat lagi guys. Lanjut terus. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang selalu mendukung setiap channel Subrek TV yang mengupload mengenai pembangunan jalan di Jawa Barat. Dan satu lagi saya mau sampaikan terima kasih banyak untuk semua warga Jawa Barat yang sudah menyumbangkan atau membayar pajak tepat waktu. Pajak Anda akan membuat jalan di wilayah Jawa Barat semakin mantap. Guys, kemarin ada beberapa netizen ya yang ngomong gini, semoga 2029 nanti Bapak Aing bisa duet bersama Kades Hoho untuk jadi gubernur Jawa Tengah. Wah, enak aja. Nggak bisa. Bapak Aing tetap ada di Jawa Barat ya, karena pekerjaan Bapak Aing di Jawa Barat masih banyak. Bapak Aing nggak boleh pindah ya guys. Kecuali Kades Hoho mau jadi wakil gubernur 2029 untuk periode 2033.
bersama 2034 bersama Bapak Aing di Jawa Barat. Itu baru betul. Apa anak salah? Pas. Apa titik, Mas? Oh, oh, oh. Candain nama apa karyawannya guys, pekerjaannya. Gak tahu dia, semoga aja kita dapat momen untuk pasang unit sore hari ini guys. Apa siang hari ini? Kayaknya masang ya kayaknya ya. Mudah-mudahan masang guys. Bakal dibongkar. Oh, yang itu kurang turun ya. Kurang turun. Yes. Ya, sini. Kita lihatin guys, lagi di setel ya sama masnya. Mudah-mudahan pas ya. Oh, yang sebelah sana lagi guys. Sebelah sana lagi tuh mau ditekan. Turun. Oke, jos. Mantul pol. Turun lagi. Kemarin ada yang komen begini teman-teman, bang, kerjaan itu harus rapi bang, harus dikasih line concrete, kasih LC bang bawahnya supaya drainasenya itu nggak ambles. Nah, jadi gimana ya kita mau jelasinnya? Gimana ya? Memang lokasinya itu emang seperti ini guys. Sebelah kanan itu kalau hujan itu rawa jadi danau di sini ya. Jadi air itu nggak ada habis-habisnya. Karena rumah-rumah yang di situ itu guys, tuh semua. Bentar ya. Nah, itu banyak kayak 1, 2, 3, 4, 5 itu ada sekolahan, ada pokoknya banyak rumah. Itu rata-rata lokasi pembuangan airnya itu kemari teman-teman. Jadi turunnya ke sini semua. Karena itu nggak ada salurannya. Memang pemerintah zaman dulu itu nggak mikirin di mana drainase untuk perumahan yang di sana, nggak ada guys. Ini baru kelihatan setelah ini digali, air dari mana ini? Perasaan di sini tuh nggak ada air, gak cuma kali aja. Ternyata airnya dari sebelah kanan turun semua ke sini semua. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi jangan salah paham dulu ya. Dan kita nggak boleh salah paham. Sodok lagi ke bawah, hampir saja guys. Lagi ke bawah. Oke teman-teman, di sini saya mau tanya dulu nih. Saya mau tanya. Kalau dulu kan itu memang tidak ada atau bisa dibilang jarang sekali ada pembangunan jalan ya di Jawa Barat, dan ini baru dikerjakan dalam 1 tahun kepemimpinan Bapak Aing di Jawa Barat ya. Proyek demi proyek banyak sekali kita liput ya. Mungkin ada yang
hasil proyeknya bagus, hasil proyeknya yang biasa aja, dan ada yang hancur. Nah, untuk proyek saat ini saya nggak bisa bilang ini proyeknya bagus, saya nggak bisa bilang ini hasil proyeknya jelek. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri pada saat ini sudah selesai semua, nanti akan kita review ulang. Nah, bukan itu toh, ternyata bukan itu yang akan mau kita bahas. Tapi kenapa pembangunan itu baru dikerjakan di zamannya Bapak Deddy Mulyadi? Berarti uang Jawa Barat itu 2 periode sebelumnya itu kemana aja uangnya, larinya kemana aja, dan nggak ada sama sekali wujudnya, guys. Sedangkan di sini tanah ini sudah berdiri selama kurang lebih 30 tahun ya. Perumahan di sini atau bangunan liar normal di sini itu sudah berdiri selama 30 tahun. Itu sudah lama sekali. Dan baru saja itu dikerjakan pada saat ini di tahun 2026 di era Bapak Aing. Dan selama ini baru kelihatan ya pekerjaan Pemprov itu setelah dikawal dengan konten kreator, setiap video yang udah diupload oleh semua konten kreator di Jawa Barat, kelihatan guys. Pekerjaan walaupun itu mungkin pekerjaannya belum sempurna atau nggak sempurna, tapi setidaknya wilayah ini sudah benar-benar dibuka itu. Nggak jadi bangunan liar lagi, tapi baru untuk jalan. Walaupun mungkin pekerjaannya ini nggak sesempurna yang kita lihat ya, karena ini belum selesai guys ya. Dan setelah ini nanti akan membentang sejauh sampai setengah kilo ke depan dekat pom bensin itu guys, maka di sini akan dibangun jalan menggunakan beton, bukan menggunakan aspal ya. Jadi Bapak Aing mintanya pakai beton supaya awetnya itu lama, sehingga uang pendapatan daerah untuk tahun 2027 itu bisa dimanfaatkan untuk pembangunan jalan lainnya. Jadi bukan untuk tambal sulam lagi ya. Jadi mau Bapak Aing satu pekerjaan itu harus bagus, tahan lama, karena uangnya sayang nih kalau diambur-amburkan hanya untuk diperbaikan lagi ya. Seperti itu teman-teman ya. Itu kan cuma dari analisa saya aja, tapi ya cukup masuk akal juga ya. Itu lagi dicopot rantainya sama Mas Bewo. Sepertinya mau di ini guys, mau di apa namanya, naikin ya itu. Unitnya mau dinaikin kayaknya.